Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana salah satu tersangka klaster kedua, yakni Tifa, lagi-lagi membuat sebuah statement yang sangat menghebohkan dan juga menggemparkan jagat dunia maya. Karena ketika dia hadir di podcast Bambang Wijoyanto bersama dengan kuasa hukumnya, yakni Bapak Al-Katiri, Tifa berbicara mengenai nominal uang sebesar 50 miliar. Waduh, 50 miliar loh. Kira-kira uang ini buat apa, teman-teman? Nanti kita simak videonya seperti apa ya. Karena Polda Metro Jaya melalui Kabid Humasnya lagi-lagi ditanyai oleh wartawan mengenai kapan pengumuman P21 kasus ijazah Pak Jokowi. Dan seperti biasa, jawaban Polda Metro sangat normatif, sangat umum, tapi ada clue yang nantinya akan kita lihat di sana. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana para pembenci Pak Jokowi lagi-lagi demo, lagi-lagi aksi demonstrasi untuk menuntut Gibran dimakzulkan. Waduh, mimpi kali ya, mimpi kah? Waduh. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ya, itu sudah lengkap, sudah berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum. Dalam waktu dekat, kami sampaikan dalam waktu dekat akan kami sampaikan langkah dari Subdit Kamdek Ditreskrim Polda Metro Jaya terkait tentang paripurna dari perkara ini. Kami akan sampaikan nanti. Dalam waktu dekat, oke, kita pegang kata-kata Pak Humas ya. Sudah, artinya berkas perkara ini sudah dikirim kembali kepada kejaksaan. Maka nanti dalam waktu dekat akan kami sampaikan dalam rangka apakah sudah P21 dan rencana akan tahap 2. Nanti akan kami sampaikan. Tahap 2, oke, siap-siap. Kabar-kabar burungnya teman-teman ya, kalau saya dapat info kemarin katanya sih awal Juni. Tapi benarkah demikian? Coba kita lihat tanggal ya. Kalau di minggu ini mustahil diumumkan. Karena apa? Tanggal 27 hari Rabu orang udah lebaran, besoknya cuti bersama, kemudian 29 kejepit, Jumat pasti banyak cuti, orang masih sibuk teman-teman sampai tanggal 31. Kemungkinan besarnya tanggal 1 sampai tanggal 5 hari Jumat, di situ minggu-minggu keramatnya. Ya kalau memang di situ tidak diumumkan lagi, nah kita harus pikirkan ulang apa yang harus kita lakukan kepada Polda Metro Jaya ini ya. Pak Roy Suryo, saya minta kepada Direktur Polda Metro Jaya untuk tangkap tahan aja Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rustam dan semua Rizal Padilla, Tifa, Rustam dan Kurnia itu ditahan aja. Nah, setelah mereka ditahan perpanjangan 20 hari ke 40 hari, nah baru saya akan mengusulkan kepada Pak Jokowi untuk dimaafkan aja. Tapi dimaafkan setelah mereka masuk penjara ya. Jangan dong. Jangan kayak Rismon dan Egy Sujana, belum apa-apa udah RJ, kan kayak main-main gitu. Tapi karena Pak Jokowi orang baik ya, menurut saya baik juga sih. Tapi mereka malah ngejek, dianggap Pak Jokowi orang nggak berani dan mereka nggak bisa dipenjara. Penjarakan mereka sekarang dan buat lapor sesuai tempus atau kejadian yang berulang-ulang kalinya. Kemudian tangkap lagi. Itulah cara yang paling efektif dalam menangani pelanggar pidana di Undang-Undang ITE, media sosial yang cara-cara menghina mempertimbangkan baik orang. Tanpa penjara mereka masih merasa menang. Betul, Karena harus paling mungkin tangkap. hukumannya ringan, percobaan atau cuma bawah setahun. Tapi kalau di penjara malu dia, ya kan? Bang, alasan Nggak kuat malu apa juga sih. Udah terus tebal mereka muka dia. ditahan nih, Bang? Loh, Secara hukum. UGM kan sudah mengatakan itu ijazah asli. Rismon udah mengatakan itu asli, dia salah. Apalagi? Jadi itu bukan namanya polisi udah menyidik saksi dan laprim, ternyata itu kan adalah ijazah yang dikeluarkan. Bang, tapi kan P21-nya masih ditunggu-tunggu nih Bang, gimana Bang? Ya itulah saya katakan tidak perlu tunggu P21 lagi, tangkap aja dulu. Tangkap Kalau aja P21 langsung. nanti dimaafkan susah lagi, repot. Yang repot polisi sama jaksa. Kalau Pak Jokowi mengatakan bahwa saya akan cabut kan repot selama ini, mending tahan dulu. Oke? Iya, mending tahan langsung ya, biar kapok Ya, orang ini. Fauziatia Suma, ya alamat dan sebagainya diwakili oleh koordinator oleh penasihat hukum kami ya, yang dikoordinatori oleh Pak Abdul Al-Katiri ya. Dengan ini menyampaikan permohonan penghentian pra penuntutan atau P19 dengan alasan sebagai berikut. Loh. Itu berupaya dengan keras untuk menyelesaikan kasus ini kan, melalui
serangkaian cara-cara di luar hukum kan gitu ya. Antara ini sebagaimana juga masyarakat Di luar sudah hukum tahu. nggak sih ilegal nggak? Ya nggak tahu gitu ya. Yang kalau legal-ilegalnya Pak Bambang dan Pak Katri yang tahu Oke, ya. di luar Intinya hukum ya. Oke. ya penyelesaian di luar hukum kan ya. Seperti yang sudah terjadi pada 3 orang mantan tersangka. Oh. Egy Sujana, Damai Hari Lubis dan Rismond. Yaitu melalui restoratif justice. Permohonan pengampunan. Katanya sekarang bukan restoratif, resto justice nih. Restoran. Lanjutkan dulu ya. Nah, itu pun juga kan saya sama Mas Roy dan mungkin juga tersangka yang lain juga mengalami sebuah periode di mana kami dikejar-kejar untuk Dikejar-kejar. diminta untuk ke Solo untuk menghadap dan restoratif justice itu terjadi. Artinya kan kita lihat di sini bahwa secara jelas, gamblang, terus terang, cetowelo-welo bahwa pihaknya Pak Jokowi memang menginginkan kasus ini selesai kan gitu dengan jalur di luar hukum. Apa itu? Kenapa itu kan kita sudah tahu juga gitu. Lalu berikutnya setelah restoratif justice ternyata tidak berjalan sebagaimana rencana mereka. Muncullah iming-iming soal uang. Iming-iming uang. Muncul tuh periode iming-iming Serius soal nih, iming-iming? Oh iya, serius. Ya, saya punya saksi, bahkan salah satu saksinya tuh anak saya sendiri. Karena bayi saya maupun anak saya dikejar-kejar oleh kurir ya, oleh kurir atau perantara yang meminta saya untuk ke Solo dengan iming-iming uang 50 miliar. Bukan jebakan itu, Bu. Nah, ya kita nggak tahu ya, karena Begitu datang ke sana, lo ngapain ke sini? Betul. makanya dan itu terjadi juga dengan Pak Alkatiri juga sebagai pengacara saya juga diminta dua ya Pak ya, satu restoratif justice, tolong dong Pak Dr. Tifa supaya mau dong Pak gitu ya. Beliau dibujuk seperti itu. Yang kedua terkait dengan bujukan 50 miliar itu beliau juga menjadi saksinya. Betul-betul itu kami dikejar-kejar Siapa yang waktu saya sedang membujuk? family gathering dengan keluarga, dikejar-kejar, dokter lagi di mana, di restoran mana, kita mau ketemu. Dalam rangka itu tadi loh Dok yang kita mau bicara. Bagaimana bisa mengkonfirmasi dia representatif dari kepentingannya Pak Jokowi itu memang betul diutus Pak Jokowi? Saya tidak melanjutkan investigasi atau apapun karena Nah. begini, saya lebih melihat bahwa ini adalah sebuah upaya jebakan kan gitu. Karena Itu dia. dilakukan justru pertemuan itu inginnya dilakukan di tempat umum dan sebagainya. Bahkan yang lebih ini lagi ya, bujukan itu dilakukan pada saat saya merayakan ulang tahun saya loh. Di salah sebuah restoran begitu saya mengundang para tokoh. Nah, itu bujukan itu berlangsung di situ juga gitu loh. Jadi saya melihat bahwa ini memang masif ya. Dan ternyata juga setelah saya konfirmasi sama Mas Roy pun juga dibujuk hal yang sama dengan nominal yang sama. Itu sudah tidak berlaku juga sama kita. Selesai. Nah sekarang ini muncullah kemudian ancaman dalam dua bentuk. Ancaman. Ya, sekarang bujukan RJ tidak berhasil, bujukan uang 50 miliar gagal, sekarang kembali kepada mode ancaman. 50 Ancaman miliar mulai Apa tuh gagal. ancamannya tuh, Bu? Pertama adalah tentang tiba-tiba muncul kami dapat tembusan surat ya Polda kepada Kajati bahwa ada sprindik baru dengan pasal-pasal baru. Bagi kami setelah kami melihat ini adalah sebuah bentuk ancaman tersendiri karena Kok ada ancaman sprindik sih? baru gitu kan. Kemudian penyesuaian pasal-pasal terkait dengan KUHP dan sebagainya. Tetapi disinilah kami melihat bahwa untuk kesekian kalinya bukti-bukti tentang betapa cacatnya prosedur yang dilakukan oleh Polda selama 1 tahun ini menghandle peristiwa ini itu sudah cukup ya. Untuk katakanlah ini mau kami ajukan kemana nih, ke Prapit kah, kemanakah ya, ini sudah cukup sebetulnya. Ya udah, Karena begitu pra-peradilan banyak sana. cacat prosedur yang dilakukan. Maka saya melakukan sebuah penawaran ya, karena ini pihak Pak Jokowi kan sangat ingin namanya untuk bisa selesai sebelum berlanjut. Pokoknya intinya adalah sepertinya memang mereka tuh tidak ingin ada sebuah proses persidangan. Salah kau. Walaupun anasir-anasir ya kemudian statement-statement dari para termul itu menyatakan mereka ingin sekali sidang dan sebagainya. Tapi kita kan udah belajar di 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi bahwa kalau dia bilang A itu artinya B. Lah? Kalau dia bilang pagi itu artinya sore kan begitu ya. Jadi ketika termul terus-menerus menyatakan bahwa kita akan segera sidang dan sebagainya itu artinya mereka tuh takut sidang gitu aja. Waduh, Tifa. Congor kau itu kayaknya tidak tertib juga ya. Katanya Pak Jokowi menghindari pengadilan, takut masuk persidangan. Hei, yang berkali-kali minta kasus ini di stop, itu kau sendiri, Tifa. Kau sendiri sama Roy Suryo dan Refli Harun.
Kalian sendiri yang minta kasus ini dihentikan. Pak Jokowi tidak pernah mau menghentikan kasus ini. Kalau memang Pak Jokowi mau menghentikan kasus ini dan beliau tidak mau masuk pengadilan, ya beliau tinggal cabut laporan. Ngapain? Ngapain nunggu kalian minta maaf kalau memang Pak Jokowi nggak mau masuk pengadilan? Dan logikanya, Tifa ya, ini logikanya Tifa. Kalau Pak Jokowi tidak mau masuk pengadilan, ya mana mungkin Pak Jokowi mau lapor ke Polda Metro Jaya di awal. Pastikan beliau sudah tahu konsekuensinya. Kalau beliau melapor, pasti nanti wajib hadir di persidangan. Dan beliau sudah komitmen akan hadir di persidangan. Makanya kau tunggu aja nasib kau di persidangan. Kau takut kan di penjara 12 tahun? Nah, takut kan? Dan mengenai nomor handphone yang menghubungi kau menawarkan 50 miliar. Kau nggak curiga kalau yang menghubungi kau itu kawan kau sendiri, dari teman-teman lingkaran teman-teman kau sendiri? Gunanya apa? Untuk membuat cerita-cerita, drama-drama untuk menyerang Pak Jokowi, ha? Kau tidak memverifikasi kan itu nomor dari siapa? Kau tidak memverifikasi kan? Hah? Aduh, udahlah. Kau itu terlalu banyak terlalu banyak bacot gitu ya kan? Udahlah, hadapi aja persidangan nantinya, Tifa. Nggak usah kau muluk-muluk cerita sana sini Jokowi takut pengadilan. Nggak ada. Jokowi takut pengadilan, nggak ada. Kau tarung sana di pengadilan nanti. Pak Jokowi sudah menanti kalian di pengadilan nanti ya. Nggak jelas. Proses pemaksulan Gibran Raka Buming Raka. Ya elah, Pak Tua. Presiden dilakukan sesuai mekanisme konstitusi. Karena yang bersangkutan telah melanggar konstitusi. Gak jelas emang orang-orang ini. Jadi Bang Budiman, Anda tidak menerima disampaikan bahwa Presiden atau pemerintah sekedar retorika saja? Begini Ilona, yang dilakukan Pak Prabowo bukan sekedar doing things right, bukan sekedar melakukan sesuatu dengan benar. Kalau kritiknya tadi adalah seolah Pak Prabowo, masalah di Pak Prabowo adalah melakukan satu dengan salah, makanya dia harus melakukan satu dengan benar. Kira-kira gitu kan ya. Pak Prabowo lebih mendalam dari itu. Yang hari ini Pak Prabowo lakukan adalah mencoba melakukan sesuatu yang benar, yang sudah 90 tahun tidak dilakukan, yaitu membangun industri domestik, penguatan sistem pembiayaan domestik, mendorong proses industrialisasi dari masyarakat agraris, juga tidak lagi menyisakan orang miskin itu sekedar menjadi objek politik, tidak menyisakan populisme agraris yang kemudian hanya menjadi objek politik. Didorong pemberdayaan produktivitas, penguatan BUMDes, penguatan koperasi desa Merah Putih, penguatan kampung nelayan Merah Putih, hilirisasi dari industri-industri mineral, ya, penguatan dan pembentukan yang dikritik oleh Profesor Ferry, nanti saya mendengar tentang Danantara sebagai lembaga pembiayaan domestik sovereign atau berdaulat, sesuatu yang menurut perspektif Pak Prabowo ini adalah hal yang benar. Hal yang benar. Hal yang benar. Retorika, Mas Jadi Andri, sebelum bicara itu, sebelum berbicara apakah ini sesuatu yang dilakukan dengan benar atau tidak, akui dulu atau kita debatkan dulu apakah yang dilakukan Pak Prabowo secara strategis, ya, melihat ekonomi bukan sekedar persoalan moneter tapi juga persoalan agregat demand dan segala macam, soal produktivitas dan soal kementerian. Kita bicara ke arah itu dulu. Keletakan dalam kerangka besar. Dan ketika sebuah pemerintahan melakukan transformasi, ya, melakukan sesuatu yang benar, bukan sedang melakukan sesuatu dengan benar, selalu ada cost. Selalu ada namanya biaya. Keren banget Budimannya kalau debat ya. Menyedihkan. Yasinta yang ada di film Pesta Babi mengaku dijebak. Film Pesta Babi itu tanpa izin dari saya, tanpa pengetahuan dari saya. Saya kaget waktu di Jayapura mereka putar. Oh, saya ditampil ke depan. Apa saya ini boneka atau ukiran Asmat yang ditampilkan ini tanpa ketahuan saya, tanpa izin dari saya. Salah satu hal penting yang menyedihkan dari polemik film Pesta Babi bukanlah isi filmnya, tapi pengakuan seorang tokoh adat Papua bernama Yasinta Mowen yang mengaku merasa dijebak, dipergunakan, bahkan wajah dan identitasnya digunakan tanpa sepengetahuannya. Pertanyaannya, kalau benar seperti itu, sebenarnya mereka ini sedang memperjuangkan siapa? Mari kita bahas. Bayangkan ya, seorang perempuan adat dari Merauke, wajahnya dipasang, dipakai di mana-mana, namanya digunakan, bahkan disebut menjadi bagian dari sebuah narasi besar yang beredar luas di masyarakat. Ya, film Pesta Babi. Tapi ketika ditanya, dia mengaku nggak pernah memahami dirinya dilibatkan dalam sebuah film, apalagi film Pesta Babi. Dia mengaku nggak pernah memberikan persetujuan seperti apa yang seharusnya. Dan kalau pengakuan ini benar, ini bukan sekedar persoalan film ya teman-teman. Ini persoalan martabat seorang manusia. Ini persoalan harga diri masyarakat adat Papua. Karena selama
selama ini publik selalu disuguhi narasi bahwa semua dilakukan demi rakyat dan masyarakat Papua, demi masyarakat adat, demi tanah ulayat, demi orang asli Papua. Tapi kalau orang yang dijadikan simbol dalam narasi itu sendiri merasa terluka dan dimanfaatkan, maka publik berhak bertanya-tanya. Kalian berhak untuk tahu siapa yang sebenarnya sedang dibela. Karena membela masyarakat adat nggak cukup hanya memakai foto mereka, nggak cukup hanya membawa nama mereka. Yang paling penting adalah menghormati suara mereka. Betul. Negara yang sehat dibangun di atas kejujuran. Dan itu etika yang dipegang harusnya dari lahir. Bukan di atas narasi yang mengatasnamakan rakyat, tapi nggak mendengarkan rakyat yang diatasnamakan. Kalau suara masyarakat adat bisa diabaikan demi sebuah narasi, maka besok siapa lagi yang akan diatasnamakan tanpa pernah ditanya-tanya? Jacinta mungkin hanya satu nama, tapi kasus ini mengingatkan kita bahwa suara rakyat nggak boleh dicuri oleh siapapun atas nama apapun. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang melindungi rakyatnya, termasuk masyarakat adat Papua, bukan malah menjadikan mereka sekadar alat untuk memperkuat cerita yang dibuat orang lain. Padahal Indonesia dan negara ini sudah berjuang sangat keras untuk Papua. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Ngeri emang antek-antek asing ya. Ngeri. Saya sampaikan di sini adalah bagaimana kerendahan hati seorang presiden yang namanya Jokowi. Ya. Saya duduk di samping beliau Di mobil? Di mobil. Ya. Jadi sopir, ajudan, saya presiden. Presiden Cuman berempat ya? cuma berempat. Presiden tanya begini, Mas Dubes, manggil saya Mas Dubes. Saya nanti harus ngomong apa ya? Ketika bertemu dengan Gubernur Jenderal. Ya Gubernur Jenderal ya Pak ya? Iya. Top ya. Ya. Saya nanti harus bicara apa ya? Wah, mohon izin Pak, saya kaget nih. Akhirnya saya cerita aja Pak, sebaiknya Bapak bicara begini, isu yang diangkat adalah ini. Tahu nggak? Yang bikin saya sangat terkesan kedua, dia keluarkan catatan. Ya. Dia tulis nih. Ya. Dia tulis apa yang saya sampaikan, dan ketika bertemu dengan Gubernur Jenderal dan Perdana Menteri, kalimat itu yang dia pakai. Wow. Dahsyat nih. Ya. Ya, dahsyat. Jadi benar dia adalah seorang yang tahu dirinya di mana. Ketika tidak tahu, maka dia akan bertanya. menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Dan dia bertanya. Dan mau mendengar. Dan mau mendengar. Nah, dengan begitulah, maka kemungkinan terjadi kesalahan gitu ya, itu sangat minim. Sangat minim. Nah, itu yang saya alami. Dan benaran di zamannya Pak Jokowi itu, Pak Jokowi itu punya perhatian nih terhadap Papua. Ya. Dibuktikan dengan belasan kali dia. Dan bikin Trans Papua. Bikin Trans Papua. Jadi dia punya passion tersendiri terhadap Papua. Itu patut kita akui. Kalau tanpa beliau itu nggak ada jalan Trans Papua itu. Terus tanpa beliau mana ada presiden yang setiap berapa bulan berkunjung gitu ya. Nah itu salah satu kehebatan beliau. Jadi tidak semua pemimpin itu lemah gitu. Setiap pemimpin itu kan ada kelebihannya dan ada masanya. Nah isu Papua itu kan menguat di zaman Pak Jokowi itu. Sehingga dia memberikan perhatian yang besar terhadap konstelasi Papua secara regional dan juga secara global. Regional ya di Pasifik lah. Global itu sampai ke PBB, di mana isu Papua sering diangkat. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan saya nggak ngerti lagi ya, dengan pola pikir ataupun pemikiran dari Siti Faini, kayak orang linglung gitu loh. Dibilanglah Pak Jokowi takut masuk persidangan, dibilanglah Pak Jokowi berusaha untuk menyelesaikan kasus ini di luar persidangan, mengajak untuk restoratif justice, mengajak untuk berdamai dengan iming-iming uang 50 miliar. Nggak masuk akal gitu. Masa iya korban yang melapor sendiri itu mau damai, ngajak damai? Kan nggak mungkin. Kalau memang Pak Jokowi tidak mau masuk persidangan, logikanya kenapa beliau melapor ke Polda Metro? Untuk apa? Pastikan beliau sudah tahu konsekuensinya. Nanti beliau akan hadir di persidangan, wajib hadir. Dan berkali-kali Pak Jokowi sudah mengatakan akan hadir di persidangan membawa ijazah SD sampai S1. Tapi kan kalau Tifa ngomong, Pak Jokowi itu ngomong kebalikannya katanya. Kalau mau hadir sidang berarti nggak hadir. Kalau ngomong pagi berarti sore. Kalau ngomong hari ini berarti besok. Kan kau sendiri yang merepresentasikan seperti itu. Coba kau teliti otak kau sendiri deh. Coba teliti otak kau. Bagus nggak otak kau tiba?
Aduh, makin hari makin kocak manusia-manusia ini. Faktanya ya, kalian sendiri yang minta kasus ini dihentikan. Kalian sendiri yang tidak mau agar kasus ini masuk pengadilan. Dan itu disampaikan sendiri oleh Refli Harun. Kalau berkasnya P21, kau itu Tifa sama Roy Suryo akan masuk bui. Akan masuk bui, Tifa. Aduh, Tifa. Udahlah, jangan banyak bacot kau. Jangan banyak cakap lagi kau. Mending kau siapkan berkas-berkas kau, siapkan bukti-bukti kau yang bisa kau nanti hadirkan di persidangan. Itu mending yang kau urus, jangan kau urus kehidupan orang. Aduh, terus dibilang lagi, aku dibujuk 50 miliar gini. Emang kau tahu siapa yang ngechat kau itu, ha? Emang kau tahu siapa yang ngechat, Tifa, ha? Apa kau sudah melakukan investigasi bahwa itu memang orangnya Pak Jokowi, ha? Emang kau sudah melakukan investigasi, terus kau menyimpulkan itu orangnya Pak Jokowi, ha? Aduh, udahlah, kalau kau hanya menganalisis, kau hanya menduga-duga, udahlah nggak usah. Saya malah curiga yang ngechat kau itu ya dengan iming-iming 50 miliar, ya kawan kau sendiri, membuat drama-drama, membuat cerita-cerita salah. Ya saya curiganya begitu, boleh dong saya curiga begitu, boleh dong, nggak ada salahnya dong. Aduh. Susah emang ngomong sama orang yang terlalu pintar gitu ya kan. Saking pintarnya jadi blow on. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.